Hai semua, gue Wasa dan selamat datang di tim casing. Ya, casing kali ini untuk iPhone 17 Pro lagi yang warna oranye dan casingnya kali ini dari brand Youngkit. Tuh ada banyak. Jatuh. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Youngkit ini nggak cuma bikin buat iPhone, tapi mereka juga bikin buat Vivo, buat Xiaomi, buat Samsung, dan Android flagship lainnya ya. Jadi tolong dicamkan, cuma yang flagship aja. Vivo X200 Pro gue pakai casing Youngkit ini juga dan menyenangkan, banyak yang suka juga, serta harganya dia tuh termasuk affordable kalau menurut gue pribadi. Di bawahnya UAG, tapi kita tuh dapat packaging yang menurut gue ini worth it loh. Harga 300, harga 400 ribuan, tapi dapat casingnya tuh dapat apa ya, bisa dibilang bungkusnya. Dapat bungkusnya tuh hard case begini. Ya walau nantinya juga ini bungkus nggak dipakai ya, dibuang kali. Tapi ya tetap aja kita sebagai konsumen itu jadinya seneng. Dan casingnya sangat-sangat bervariasi. Beda banget bentuk-bentukannya, apalagi kalau misalkan kalian ngebayanginnya nih Youngkit kayak Spigen nggak sih bang? Kagak, beda banget. Dah, gimana? Langsung aja dari kamera yang di atas biar lebih detail dan tidak kelamaan. Oke, handphonenya masih yang warna oranye. Kita mulai dari casing yang paling basicnya dulu. Ini yang crystal clear. Dan sekali lagi semua casing dari Youngkit kita dapetnya tuh hard case kayak gini kotaknya. Mewah banget, worth it sesuai harganya. Gue buka dulu ya. Ya, jadi casingnya seperti ini, clear biasa. Dan ini tuh kenanya hard case semua guys. Kalau nggak dipakein handphonenya agak-agak berisik sih. Soalnya dia tuh tombol power sama tombol volumenya dia tambahan ya. Jadi nggak ada yang silikon sama sekali. Jadi semuanya ini full hard case. Oke, kita timbang dulu beratnya. Kali lupa. 214 atau 215 kemarin. Ini udah ada tempered glassnya. Tempered glassnya yang gue pakai mereknya Zeg. Dan ini casingnya sendiri beratnya 38 gram. Oke. Ya, kita coba pasangin ke handphonenya. Looksnya seperti ini. Nggak ada nggak ada gimana-gimana, dan ya MagSafe-nya seperti ini terekspos dengan baik, jadi hati-hati kalau misalkan ini masukin kantong terus ada koin nanti baret-baret ya. Cuma yang paling penting kan yang penting ininya terproteksi bagian pinggiran dari housing kameranya ya. Housing kamera itu segini kotak guys, nggak sama kayak Poco. Kalau Poco kan cuma stiker doang di sininya, bukan stiker sih, sablon malah. Tombol kameranya ada proteksinya, jadi kita tetap bisa neken, tetap bisa gerak-gerakin kok. Tuh, nggak ada masalah. Nih bisa mana ini? Nah tuh, bisa tuh ya guys. Dan jadi berapa beratnya? 253 gram. Oke, dan dipegangnya ini ya kayak hard case biasa aja sih, nggak licin. Nggak kesat juga, tergantung tangan teman-teman. Ini tangan gue lagi kering karena di ruangan AC, jadi ya asik-asik aja. Dan yang pasti ini bibir lebihannya tebel ya, tuh bagian pelindung kameranya, jadi kalau taruh telentang aman banget tuh. Terus yang ini materialnya kayaknya plastik juga sih, atau ini besi-besi tipis gitu kali ya, kurang tahu juga gue. Yang penting dikasingin lah, aman. Tombolnya oke, nggak kliki tapi detnya enak. Oke, volumenya juga aman, nggak ada masalah. Tengkurap juga aman karena bibir lebihannya tuh lumayan. Gitu. Ini yang positif menurut gua adalah ini nggak gampang menguning guys, karena dia hard case semua. Cuma kalau misalkan amit-amit jatuh, takutnya impactnya langsung ke handphone teman-teman. Tapi ini ada kayak air bubble deh. Tuh, ada air bubble-nya yang melindungi sampai ke sini. Tuh. Coba bentar, gue buka lagi dulu ya. Oh bukan, gue kirain air bubble, tapi kayak emang coakan aja sih guys. Bukan, nggak ada bubble-bubblean sama sekali, nggak ada silikon sama sekali lah pokoknya. Gitu. Oke, yang crystal clear selesai ya. Kita lanjut ke casing yang berikutnya. Oke, lanjut tipenya ini yang leather, tapi ada kickstand-nya 360 derajat. Gue buka dulu ya. Oke, ini dia dua warnanya. Ada yang warna putih, tapi sebenarnya putih agak keruh sih, abu-abu gitu, abu-abu muda, dan warna hitam. Kalau yang putih ini dia tuh kayak gini detailnya. Nah, kulitnya ada brandingnya Youngkit, sini, kayak gitu-gitu. Nah, gini. Kalau yang hitamnya begini.
brandingan juga, brandnya Youngkit. Nah, ya, dan ternyata bagian tengahnya ini transparan ya, jadi frosted gitu guys, tuh kelihatan tangan apa jari gua kan, bagus loh. Ih, unik. Bagian dalamnya seperti ini, tuh ada bacaannya sama. Dan ini juga nggak usah gue tes, pasti bisa MagSafe-nya bisa ngecas maksudnya. Ini ditempelnya di sininya pasti ya. Terus ya buka gini buat jadi kickstand dan bisa diputar-putar begini guys. 360 derajat dan leather. Dan ini finishingnya dia tipenya adalah hybrid ya, kiri kanan atas bawah soft case dan tengahnya ini hard case yang dilapis sama kulit. Oke, kita timbang dulu beratnya berapa dari yang silver ini atau yang putih abu-abu. 39 gram, yang hitam sama 39 gram juga. Kalau feeling kayaknya bagus yang hitam deh. Tapi kita coba aja kalau yang ini dulu. Oh, jadi 3 warna kan handphonenya. Kalau teman-teman handphonenya warna oranye nih iPhone. Itu guys. Tuh, standar lah ya. Ada ring-ring begini. Mau dipegang pakai jari tangan jari 2 gini juga nggak apa-apa biar handphonenya nggak gampang jatuh. Kayak begini looksnya. Sekali lagi tuh tombol-tombolnya oke, nggak kliki tapi dep enak. Dan ini materialnya lihat deh, terbuat dari 70% ya, 70% recyclable material. Oke. Kalau ditaruh telentang pasti aman, nggak langsung kena frame dan housing kameranya karena tebel juga nih. Tuh kayaknya yang ini besi sih, bukan plastik nih ininya. Dan bagian depannya sebenarnya tebel tapi dia tingginya nggak tinggi-tinggi banget. Tuh masih aman tapi iya nggak kena langsung tempered glassnya guys, masih aman ini. Oke, ini yang warna putihnya. Sekarang kita ganti yang warna hitamnya. Tuh lebih bagus ini sih kalau menurut feeling gue ya. Ini bagusnya nih dikasih kayak PPF gitu sih guys. Exacot ada bikin sih. Gue juga katanya mau datang dikirim ya, nanti kita cek aja ininya. Gitu ya. Looksnya dari depan seperti ini guys. Nggak tebel ya, masih oke. Dan bagian belakangnya seperti ini. Two tone dapat 2 warna gitu. Oke, cukup. Kita lanjut ke casing yang berikutnya. Oke, selanjutnya ini ala-ala karbon gitu gue ngeliatnya. Ada 2 warna, coklat sama hitam. Jadi gue buka dulu ya. Oke guys, kayak gini casingnya dan dia hard case semua. Dan ini casing kenanya emang casing karbon, tuh tipis. Buat tombol-tombolnya tidak ada tambahan, mereka coak-coakan gitu ya. Jadi pakai tombol aslinya. Gitu. Ini ada peringatannya tuh kayak gitu. Ini juga sama, dia tuh ada plastiknya sengaja nih buat ngelindungin biar si besi-besi magnetnya ini mungkin tidak jatuh berantakan ya. Soalnya ini casing emang tipis banget. Coba kita timbang beratnya, 22 gram aja, 21 gram yang coklat. Dan ini kayak iya besi sih, besi tipis gitu loh. Ini yang pelindung si housing kameranya. Kalau si itu Zack ada pelindung sininya. Kemarin Ringke juga ada pelindungnya full gitu ya, cuma ada 5 bolongan doang. Tapi kalau si ini nih Youngkit, dia kebuka semua ya bagian housingnya. Jadi emang beda-beda, terserah selera teman-teman maunya yang mana gitu. Oke, ini yang warna coklatnya gue coba dulu. Feelsnya tipis banget sih, dan dipegangnya emang agak-agak licin. Dari depan lihat tuh, looksnya seperti ini guys. Oke, dan ini lubang-lubangnya juga presisi bagus tuh, mantap ya. Sebenarnya kalau casing udah ada mereknya begini, udah ada harganya juga, packagingnya juga niat bagus. Sebenarnya tingkat kerapihan gak usah dicek sih, udah pasti aman. Kecuali nanti ya kita bahas yang casing-casing Cina tuh, casing-casing Cina harga 50.000, 70.000, nah itu wajib kita cek biar teman-teman gak salah beli. Ini ternyata coklatnya dia agak-agak ke oranye emang. Dan ini tuh ada satu titik detail warna oranye di sini yang mana bikin ini masuk gitu loh warnanya. Kalau menurut gua mewah sih, serius. Kalau teman-teman pakai outfit blazer aja, ini masuk sih warnanya, keren loh. Berarti jadi berapa? 237 gram aja, masih enteng guys, enteng banget. Oke, sekarang yang hitamnya, bentar, ini ngelepasnya tuh agak-agak tricky nih kalau hardcase begini.
Oke guys, udah kebuka. Sumpah susah. Ini susah ngebukanya. Jadi kalau teman-teman beli casing ini, saran dari gue jangan sering dibongkar pasang deh. Beneran susah, apalagi kalau teman-teman nggak punya kuku kayak gue sekarang. Dan untungnya ini handphone aman, tidak ada baret-baret bagian pinggir. Soalnya kan ini handphone yang bagian paling lemah di sininya nih, di sudut sini. Kalau sebelah sini-sininya nggak begitu rapuh banget kok. Oke, sekarang yang hitamnya. Oh, lebih pantas yang hitam sih ternyata. Lebih netral ya. Dan sama ada detail warna oranye juga segini setitik. Tuh, terus ada detail lain lagi nih. Ya, ini detail ngasih tahu ini doang kali ya. Tombol power. Ini tombol volume gitu-gitu nih. Gitu saja kali ya. Ini tombol kameranya terekspos. Ya dari depan seperti ini, masih sama kayak yang tadi. Dan kalau dipakai casing ini ya beratnya sama juga harusnya tadi ya, 236, 237 gram. Kayak gitu. Dan gimana tadi gue ngelepasnya mungkin di-cut cepet ya. Harusnya tuh dari boxnya dikasih kayak gini nih cara ngelepasnya. Ini masangnya, ngelepasnya tuh yang kanan dulu, terus baru yang kiri ditekan bareng-bareng. Tapi gue cobain sih nggak bisa. Kalau gue lepas yang sebelah sininya, nih tuh dorong bisa. Tuh kebuka, tapi yang sebelah sininya mau didorong susah. Ketika yang ini bisa kedorong, gue mau dorong yang kiri, susah. Atau ini gue lepas dulu yang kanan, gue dorong kiri, yang kanan jadinya nutup. Gitu, jadi tadi gue paksain dikit sebelah atas ini yang gue dorong. Nih, sebelah atas sini ya, nih kanan kiri. Dorong pakai 2 jempol. Nah, buka gitu. Udah. Baru dilepas pelan-pelan sininya. Buka. Tuh. Gitu guys, cuma ya tricky. Sakit sih. Yaudah, pokoknya kalau teman-teman demen yang karbon dan brandnya Yankit, ini ada tipenya kayak gini. Oke, kita lanjut lagi ke casing berikutnya. Oke, selanjutnya tipenya Hidden Sand, pasir tersembunyi. Ada warna smoke, warna putih, warna putih. Enggak, ini kayaknya beda sih putihnya. Kelihatan sih kamera nih agak butek nih yang terang ya, yang kanan. Yang kiri. Ini agak keruh, nih terang. Ya, kita buka aja lah ya. Aku buka dulu bentar. So, kayak gini casingnya, tipenya adalah hybrid, kanan kiri atas bawah soft case, yang tengahnya dia hard case, yang satu warna smoke seperti ini, ketiganya sifatnya itu frosted ya, jadi matte gitu, doff, bukan yang glossy. Terus yang ini bedanya keduanya, yang ini beneran kayak putih, sedangkan kalau yang ini agak kebiruan gitu sih guys. Tuh, kelihatan ya di kamera ya perbedaan warnanya. Terus mari kita timbang satu persatu. Dari yang smoke dulu 36 gram, yang putih 37, dan yang agak kebiruan dia 36. Buat detailnya seperti ini, diwakilkan satu warna aja. Tuh tombol-tombolnya seperti ini ya, plastik tambahan, tombol tambahan gitu. Terus untuk yang lubang kameranya dia tertutup. Terus ada apa nih namanya, aksen-aksen juga di bagian pinggirannya, dan ini tuh di bagian dalam, jadi bukan di bagian luar. Kalau di luar sih rasanya polosan aja, dia ada di dalam jadi berasa gurat-guratan. Mungkin buat peredam juga kalau misalkan amit-amit handphonenya jatuh. Oke, kita mulai dari yang putih clearnya ini dulu. Nggak clear sih, maksudnya yang warna putih lah, kayak gini ketemunya. Jadi kayak ini bagus sih kalau gue ngelihatnya, handphonenya kayak dingin ya. Frosted begini, bagus. Tombol kameranya oke, bisa tuh guys, aman. Nah, tuh ya, responsif masih. Itu guanya aja yang kagak bisa kali ini pakainya nih, nggak biasa. Oke, looks dari belakangnya seperti ini, dan looks dari depannya seperti ini. Tuh, Oke, nggak tebel-tebel banget bagian sininya. Masih biasa aja lah. Oke, aman. Tengkurap, telentang juga pasti aman. Bibir lebihannya nice. Dan bagian belakang juga samalah dari tadi ya. Namanya juga satu tipe. Oke, yang warna putihnya begini. Kalau yang warna agak kebiruan jadi seperti ini. Nggak beda-beda jauh sih, looksnya masih oke. Dan ini pasti ya, bagian kanan kiri atas bawahnya ini, bagian sampingnya pasti akan menguning seiring pemakaian. Sedangkan yang tengahnya ini akan lebih awet warnanya.
gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian tuh suka yang warna-warna bening kayak gini, mending belinya ada spare-nya sih, jangan beli cuma satu doang. Di bagian bawahnya kayak aman, rapi jali, gak ada masalah. Dah cukup. Sekarang yang warna hitamnya. Kalau yang cowok-cowok biasanya demen yang gini nih. Cuma menurut gua ini kenapa yang kit yang nggak dibikin warna hitam juga? Kenapa silver gitu? Kayak ngeganggu aja jadinya. Ada secuil kecil gitu. Oke ya, looks-nya dari depan kalau yang hitam seperti ini. Mana? Nah, tuh. Masih bagus-bagus aja guys. Bagus lah, kan mahal. Anjay, 30-an juta masa nggak bagus. Ya, nih berasa kokohnya handphone kalian walaupun aluminium ya jadinya. Kita lihat 250 gram, seperempat kilo jadinya. Oke, ini bagus juga. Sip ya, nice. Dah, hidden send selesai. Kita lanjut lagi ke tipe selanjutnya. Guys, mohon maaf, hidden send-nya yang ini ada satu lagi warna oranye. Ketinggalan. Bentar, gue buka dulu. Oke, seperti ini. Nah, ini warnanya lebih menyala. Kalau ketemu oranye menurut gue warnanya mati sih. Iya nggak sih? Ini kalau temen-temen handphonenya warna putih, cakep loh. Serius. Kalau silver ya, cakep. Kalau navy kurang. Ini bagus, gue jadi pengen beli yang warna ini nih. Yang warna putih. Yang warna putih, terus casingnya pakai yang ini. Jadi tetap kelihatan iPhone-nya iPhone baru. Anjay. Tetap gengsinya tetap dipasang, bro. Nggak mungkin sih. Nih 251. Nggak mungkin sih teman-teman beli iPhone 17 tuh nggak ada rasa bangga-bangganya, apalagi kalau udah bisa pakai duit sendiri. Even itu nyicil ataupun cash, cuma gue lebih respect yang cash sih. Soalnya kalau yang nyicil tuh mendingan, kalau nyicil tuh mending rumah sih, guys. Depresiasinya parah handphone tuh. Kendaraan juga sama gitu. Cuma ya udahlah, balik ke kemampuan masing-masing. Kalau saran dari gue sih kalau bisa ya jangan nyicil, mendingan cash aja. Pakai kartu kredit nggak apa-apa. Biasa ada promo-promo, abis itu langsung dilunasin. Itu lebih bijak gitu. Soalnya kalau nyicil handphone mahal kayak gini, amit-amit hilang, ya cicilan tetap berjalan sih guys, tahu gue ya. Yaudah, ini yang warna oranye tadi kayak begini. Gue ngulang lagi sih. Ya pokoknya gini lah, bagus. Suka gue. Tapi lebih bagus kalau misalkan handphone warna putih dari depan seperti ini. Tuh, oranye bagus lagi. Ngelingker siluetnya gitu bagus, cuy. Swear. Coba yang putih ada gue. Nggak ada sih. Oke, kita lanjut lagi ke casing yang berikutnya. Hidden send juga sama tipenya. Cuma, kalau ini kan silikon. Habis ini yang kulitnya hidden send-nya. Lanjut. Nah, ini hidden send yang kulitnya. Ada putih, ada coklat, dan hitam. Dibuka dulu. Oke, seperti ini fisik aslinya. Dan ini lebih lebih lembut di tangan dan enak aja gitu megangnya. Ternyata beda sama yang hidden send tadi, kan emang full kayak silikon ya. Kalau yang ini ada material leathernya, leatheran sih ini tuh. Ya nggak mungkin kulit asli, udah nggak boleh guys. Kalaupun kulit asli juga harganya pasti mahal, tidak sebegininya. Oke, kita timbang dulu dari yang warna putih ini. Ini ada detail-detailnya nanti ya teman-teman. Sepanjang video tinggal dilihat aja. Yang putih 35 gram, yang coklat 36, yang hitam 36 juga. Oke, yang warna putih dulu kita cobain, baliknya seperti ini. Polosan aja, nggak ada gimana-gimana. Dan ini kenanya hybrid, kanan kiri atas bawah soft case, atasnya hard case. Nah, kalau yang warna oranye ketemu putihnya seperti ini. Agak rame ya. 1, 2, 3. 3 warna. Gitu, detail-detailnya ini tulisannya seperti ini. Kita lihat lagi detail sampingnya. Ini ketutupan ya, tombol kameranya jadi bersih, nggak bolong. Dipencet juga masih bisa. Tuh, dimain-mainin, jepret-jepret, geser-geser, bisa juga semuanya. Samping-sampingnya, lubang-lubangnya kayak aman. Dari belakang seperti ini. Dari depan harusnya sama semua nantinya, karena bagian pinggirnya dia kan berwarna hitam semua nih casing di sininya. Oke, ini yang putih looksnya seperti itu. Kalau yang coklat looksnya seperti ini. Tuh, suka yang mana teman-teman? Coba dilihat ya. Terakhir yang warna hitamnya. Casingnya dari tadi tuh nggak ada yang bulky ya. Ngomong-ngomong guys, belum ada yang gua engehin banget.
karena memang masih standar-standar aja, dipegangnya juga masih oke. Casingnya emang kalau yang itu semuanya kebanyakan hybrid, jadi bukan yang stylish, bukan yang proteksi banget, tapi lebih ke stylish arahnya. Cuma stylishnya tuh kayak 60%, protectnya juga 40%. Protect 40% bukan berarti tidak memproteksi banget ya, tapi kayak dia tuh lebih ngutamain stylenya, protectnya ada, karena kan casing hybrid ya, standarnya hybrid gimana sih gitu. Kalau mau yang protect banget, yang tebel-tebel tuh WAG lah, terus apa namanya Rebel lah, kayak gitu-gitu. Oke, ini kalau yang ini sih hitam sih, gue demennya netral warnanya ya. Cuma kayak kalau hitam doang tuh kayak bosen nggak sih kenanya. Pilihannya tuh banyak kalau yang hitam. Itu sih guys kalau gue mah. Cuma ya ini dari 3 ini sih gue prefer yang hitam. Kalau kalian demen yang kulit, ini bisa jadi opsi karena dipegang itu menurut gue ini lembut banget sih, enak. Karena dia juga pinggirannya nge-edge gitu. Jadi di palm tangan tuh enak, tidak menyudut gitu loh, nggak sakit, nggak siku L gitu guys. Oke, Hidden Sand beneran udah selesai. Sekarang kita lanjut lagi ke tipe casing yang kit yang berikutnya. Oke, selanjutnya yang colorful nih, ada 4 warna totalnya. Tuh, ya. Ini tipenya secret color, warna rahasia. Gue buka dulu ya. Oke guys, kayak begini, metalik gitu warnanya ya kalau kena cahaya tuh. Kalau kalian pede pakainya, ini bukan casing yang jelek kok, sumpah. Ini eye catching banget. Dan tuh lihat di sudut kiri kanan atas bawahnya dia ada kayak tambahan anti crack ya. Nah kalau yang ini kenanya sih udah 50-50 casingnya, antara style sama protective gitu. Tengahnya hard case, kanan kiri atas bawahnya dia soft case kayak biasa, dan ininya tuh anti cracknya lebih keras ketimbang silikon yang ada di samping-sampingnya. Udah gue coba tekan-tekan kayak gini ya. Harus kurangnya casing ini tuh tidak ada magnet MagSafe-nya. Tuh di belakangnya cuma ada begini doang, nggak ada. Karena dia kan dia tuh bertekstur ya. Ada apa ini? Ya gelembung-gelembungnya gini lah. Ada polisi tidurnya horizontal. Dan tuh nggak nempel sama sekali, nggak bisa. Kalau dari tadi nggak gue tes karena ya udahlah, MagSafe pasti kalian tahu kayak gimana. Nih ada cap-cap kotak kayak gini, desain-desainnya beda-beda ya. Ini yang biru ungu kayak begini, ini yang lebih keunguan, ungu hijau biru kayak begini dia. Terus yang ini yang oranye-nya kotak sebelah kanan, dan yang hijau ini hijau kuning di sebelah sini. Tuh kita coba pasang aja dulu ya. Coba dari yang biru ini ketemu warna oranye. Wadaw, ngejreng sekali, warnanya nggak masuk kalau mata gue sih ngeliatnya. Oke, aman guys kalau misalkan amit-amit jatuh ini mah. Tuh bibir lebihannya juga ini masih sama kayak yang udah-udah. Yang bagian depannya juga tuh tebel ya, tapi nggak tinggi banget, masih normal. Dan dipegangnya juga masih nggak bulky, tuh masih aman. Ini tombol kameranya juga terlindungi tuh, dan tetap bisa dimainkan apa adanya tuh. Ya aman guys. Tombol-tombolnya oh yang ini kliki ya, cetik gitu. Oke, looksnya dari belakang seperti ini untuk yang warna pertama. Dari depan seperti ini, ada tonjol-tonjolan ya kiri kanan atas bawahnya tuh ya, tiap sudutnya. Ini yang warna birunya, dominan biru. Sekarang kita lihat yang dominannya ungu, kayak begini. Ini kalau selfie mirror sih, kalian tuh pasti dinotis banget. Anjay, handphone baru casingnya ngejreng sekali. Kayak gini. Oh iya beratnya lupa, belum ditimbang. Rata-rata berapa nih? Kalau yang ini yang kebanyakan ungu 38, ini yang birunya 37, yang oranye 37 juga, dan yang hijau 38. Oh berat ini yang hijau ini. Kayak begini guys jadinya. Jadi berapa? 252 gram. Oke. Tuh, pede nggak pakai warna kayak gini guys? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, yang ini kayaknya agak masuk nih, kayaknya. Tapi kita lihat. Ya masih oke lah.
Tetap sih kalau gue kayak nggak pede pakai yang model kayak gini. Kalau kalian ada yang pede, monggo loh. Ini eye catching banget loh, sumpah. Bakal kelihatan banget. Pakai telepon aja dari jauh orang udah ngeliat ini. Wah anjay, ada yang pakai iPhone baru tuh. Casingnya ngejreng banget lagi. Oke ya, sip. Kayak gini. Kita lanjut lagi ke tipe berikut ya. Oke, tipe selanjutnya True Color Magnetic. Jadi kalau teman-teman kali suka yang modelan kayak gini, cuma tadi tuh warna-warni banget. Nah ini ada warna yang polosannya dan ada magnetnya. Ini ada dua warna yang mirip-mirip tapi sebenarnya beda. Nih titanium, ini silver. Gue buka aja dulu kali ya boxnya. Oke, seperti ini guys penampakannya. Ada yang oranye, ntar kita coba ya. Kita timbang dulu, mulai dari yang warnanya kayak warna titanium 41 gram 40 gram yang silver, hitamnya 39 gram, oranye 39 gram. Tuh dibaliknya, beda kan? Ada ring MagSafe-nya, ada magnet-magnetannya gitu. Oke, kita coba dari yang warnanya nih titanium dulu ya. Looksnya seperti ini kalau digabungin sama warna oranye. Nih ada ininya juga anti cracknya, dan ini anti cracknya keras kayak yang tadi gue bilang. Jadi aman, misalkan amit-amit handphone mahal kalian ini jatuh. Ya looksnya seperti ini. Kalau yang depan sama aja kayak yang tadi yang secret color juga. Jadi nggak usah lama-lama bagian depan. Yang penting lihat aja looksnya bagian belakang seperti ini, detailnya tuh kayak gini ya. Tuh guys, ada brandingannya di sini yang kitnya tuh kayak gini kebalik. Nah, oke, dan tombol ada hidung babi. Hah, hidung babi di atas, tumben. Casing bisa hidung babi di bawah, dia naruhnya di atas ya. Dari tadi juga di atas sekali, nggak ngeh gue. Ya pokoknya kayak gini yang warna silvernya. Kemudian yang warna silver, warna titanium. Nah ini warna silvernya seperti ini. Tuh ya, ini kalau teman-teman handphone warna putih bagus sih. Kalau yang putih tuh lebih masuk sebenarnya ke casing warna apapun. Iya. Gimana ya, tapi ini kan biar kelihatan iPhone barunya, makanya ambil warna oranye. Dan warna hitamnya warna netral seperti ini. Oh, guys, ini hitamnya sebenarnya nggak kelihatan warna hitam banget ya. Dia tuh agak-agak coklat tua gitu sih kalau didetailin dan kena cahaya gitu. Mungkin di kamera nggak kelihatan, tapi kayak kasat mata gue ngeliatnya kayak coklat sih. Brown yang very bronze kayak gitu, yang coklat itu deep banget kayak gini. Ini malah mewah kelihatannya. Jadi kayak two tone sebenarnya sih, karena pinggirannya kan hitam tapi ini bagian backdoor itu nggak hitam banget. Nih bagus nih. Sekarang kita coba yang warna oranye-nya. Nah, set ngejreng kali. Ini kalau teman-teman casingnya iPhone-nya warna navy, bagus nih, cocok. Warna putih jadinya 3 warna nanti ya, putih, hitam, oranye. Sini juga hitam. Tapi kalau navy warnanya gelap, sama-sama gelap, oke sih, walaupun 3 warna juga ya. Cuma kan dia masih mirip-mirip warna hitam lah kalau di ruangan itu kurang cahaya. Oke ya, sip ya. Kita lanjut lagi ke casing yang berikutnya. Ini yang versi paling mahalnya dari Youngkit. Oke, selanjutnya yang kayak begini tuh, yang paling mahalnya ya. Boxnya aja udah berbeda. Dan ini tipenya teknologi magnetik. Gue buka dulu ya. Oke, fisiknya seperti ini. Dan ini casing yang paling laku dari banyaknya Android yang dibuat sama Youngkit. Yang Android flagship tapi ya. Yang oranye ini gue baru ngeliat, mungkin gara-gara emang iPhone sekarang ada yang warna oranye, jadi mereka ngeluarin warna oranye. Tapi yang jelas di Vivo X200 Pro punya gue aja, gue pakai yang ini. Gitu guys. Jadi buat masukkan aja kalau misalkan kalian suka yang mana, yang katalog nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 ini. Tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Kita timbang dulu. Yang pertama ini 37 gram, yang kedua 35. 36, oke lebih enteng. Dan yang oranye ini 35 juga. Oke, looksnya seperti ini. Bagian dalamnya cuma ada ring seperti biasa dan ada teksturnya di balik yang bagian sebelah pinggirnya. Tapi berasanya
bagian dalam doang ya guys. Kalau yang dari luarnya enggak sih, halus-halus gini aja. Oke, kita pasang. Yang pertama kayak begini, secara looks dia juga tidak bulky, masih sama aja kayak yang tadi udah kita bahas. Cuma emang beda ini aja, beda stylenya, beda visualnya. Gitu. Di bagian samping kelihatan frosted warna asli iPhone kita nantinya seperti ini looksnya. Ya, dari depan seperti ini, masih tetap nggak gede-gede banget, nggak tebel bagian bezel siluetnya ya. Dan bagian belakang sekali lagi kayak begini. Magnetnya udah pasti kuat sih. Jadi ya ini kalau mau dites tuh dari yang udah maksudnya tadi gue bilang gue pakai di Vivo ya. Magnetnya juga ya bagus. Dah, terus yang kedua nih yang gue pakai juga di Vivo gue kayak begini looksnya. Bagus kok. Sama bagian pinggirnya kelihatan jelas juga warna asli handphonenya. Kalau yang silver nanti kelihatan putih, kalau yang navy mungkin kelihatannya jadi lebih gelap ya. Kayak gini tapi looksnya guys. Dan yang terakhir, yang warna oranye. Oranye ketemu oranye. Wih cakep, ih bagus. Iya ala-ala kayak oranye tuh kayak transparan gitu guys. Padahal aslinya ini oranye yang di bagian back covernya ini bukan dari handphonenya, emang printannya aja tuh. Lihat tuh kan, nggak transparan tuh. Tuh gitu. Ih bagus, suka gue yang ini nih, nice. Bagus. Kalau di maksudnya dari pakaian casingnya beratnya 2,5, 1/4 kilo juga kenanya guys. Sama ya, warna aslinya kelihatan. Masuk loh ini. Iya, cocok soalnya frosted gitu juga, jadi kayak ala-ala transparan, padahal aslinya nggak transparan kan. Bagus. Suka gue ini. Nih detailnya aman, rapi jali pastinya. Oke, kita lanjut ke tipe berikutnya yang mana terakhir dari tim casing yang kit iPhone 17 Pro ini. Oke guys, last one. Sebenarnya mirip kayak yang tadi, cuma beda style aja dan ini disebutnya Galaxy Fantasy Magnetic. Yang tadi juga ada magnetiknya tapi nggak ditulis magnetik sih. Ya. Kayak gini boxnya juga yang paling mewahnya. Gue buka dulu. Oke guys, kayak begini fisik casingnya tuh di baliknya kayak gini. Dan to be honest yang ini berasa lebih tebel ketimbang yang teknologi tadi. Dan bedanya kalau yang ini tuh dia bagian pinggirannya transparan ya. Ya ini nanti sepanjang pemakaian bakal nguningnya kelihatan banget dong nih bagian pinggir-pinggirnya. Tuh dia transparan dan ini hard case. Bagian tengahnya, kanan kirinya soft case. Jadi tipenya dia hybrid. Dan ininya tebel. Bagian sininya nih, bagian backdoornya tuh kelihatan. Terus bagian ini yang kameranya dia bolong. Jadi tidak terlindungi. Ada hidung babi nggak nih? Ntar gue cek dulu. Oh tidak ada. Tidak ada lubang buat hidung babinya. Oke. Ini kayaknya berat loh. Serius, coba timbang. Tuh kan bener, 53. Yang oranye, yang biru 53 dan yang hijau 52. Berat loh guys. Coba yang kuningnya dulu. Oh, dia karet banget dan berasa apa ya? Oh, soalnya ini guys, pantesan Galaxy ini tuh bagian ada pasir-pasir, ada kayak cairan gitu, bukan cairan sih. Bukan pasir, maksudnya cairan. Ini gua kocok dulu bentar. Tuh. Dia ada yang gerak-gerak. Kelihatan nggak? Tuh, turun. Oh, pantesan. Iya, lucu banget deh. Oh, pantesan. Dia tebel. Backdoornya pantesan tebel karena ada isinya. Nih, tuh. Pasir apa air sini? Tebel loh. Tuh, kelihatan kan? Nih. Tebel kalau yang ini. Ini berapa? Tebelnya wow 13,6 lah tebel guys. Oh yang biru juga dong. Oh iya ada isinya. Kelihatan gak sih di kamera? Kelihatan lah ya. Tuh gerak-gerak kok. Pasir ini. Oh pantesan kayak ala-ala Galaxy. Oh yang hijau kerang banget kelihatan. Kalau yang hijau bagus.
Tuh. Kalau ada magnetnya, gue kepo. Dia magnet nggak? Ke magnet gitu nggak? Oh enggak ada ininya, nggak ada magnetnya. Kalau ada magnetnya kayak seru gitu. Oke, bagus. Pantesan aja harga juga beda ini. Nih, tuh turun tuh. Oke, lucu. Ada isinya, pantesan dia agak berat juga. Kalau sama handphonenya di atas seperempat kilo tadi ya. Rata-rata 250, nih 264 sendiri. Oke, bagian sampingnya jadi terlihat terekspos warna asli handphone teman-teman nantinya. Kameranya juga oke, aman, nggak ada masalah. Ya karena kan bolong doang ya, jadi langsung aja ini. Ini dari depan siluetnya seperti ini. Aman kok, dia tidak tinggi banget tapi masih lebih rising lah ketimbang tempered glassnya. Jadi kalau taruh tengkurap kayak masih aman, lontang juga aman, kena si bagian pelindung housing kameranya. Yang ini lumayan tinggi ya, tebel juga, sama aja sih kayak dari tadi. Oke, ini yang warna oranye. Sekarang yang warna birunya, biru ketemu ungu, oke juga nih, soalnya ininya transparan. Tuh, kelihatan tuh ya tebelnya. Karena ada isinya. Kan dipegangnya agak-agak apa ya? Dia nggak nge-edge banget. Jadi kayak patah gitu di palm tangan. Mungkin perlu penyesuaian. Kurang ini sih, kurang nyaman sedikit kalau buat gue pribadi megangnya. Dan ya ini agak tebel aja. Gitu. Oke, ini yang birunya. Terus terakhir yang warna hijaunya. Apakah masuk hijau dengan oranye? Oh, masuk juga. Bagus kok. Ininya loh, hijaunya terang banget. Tuh, kayak warna ini fosfor soalnya ya, hijaunya tuh. Nah, bagus guys. Unik aja gitu. Nice, Galaxy Fantasi Magnetic. Oke, dah. Segini aja casing-casing dari yang kitnya yang bisa gue bahas untuk iPhone 17 Pro. Banyak sih ya dari tadi ya. Thank you buat kalian yang nontonin sampai saat ini. Dan kayak biasa, 2 casing favorit gue di kamera yang di depan. Lanjut. Oke, 2 casing yang menjadi favorit gue di episode kali ini. Yang pertama adalah yang teknologi magnetik yang berwarna oranye ini. Jadi ini oranye emang dari casingnya ya, bukan dari handphonenya. Tapi ketika disatukan, ala-ala kayak casingnya tuh ala-ala kayak frosted, tapi ternyata tidak. Tapi tetap masuk warnanya antara si housing kamera dan juga bodinya. Jadi menurut gua kayak casingnya kayak transparan aja gitu, ala-ala, padahal mah enggak. Dan ini kelihatan anak techno banget gitu ceritanya kalau misalnya pakai nelpon. Wih, anak gadget tuh pakai iPhone baru, anjay. Buat detailnya ya menurut gue masih sama kayak yang tadi. Ini kenanya tuh lebih ke style case, tapi tetap proteksi karena dia casingnya tipenya adalah hybrid. Kanan kiri atas bawah soft case, tengahnya dia adalah hard case dan masih ada MagSafe-nya. Jadi tetap bisa di charging wireless, dan kalau gue udah jarang sih sekarang ngecas wireless, jadi tetap buat naro di aksesoris aja yang mendukung MagSafe-nya. Dan looks-nya menurut gue ini makin mewah sih sepenglihatan mata gue ya. Nah, sebenarnya bukan mewah, lebih ke anak muda gitu loh kesannya. Terus kalau nyari yang warna kalemnya, yang warna polosan untuk menjadi casing favorit gue yang kedua adalah yang hitam polos begini tapi yang materialnya kulit. Kan tadi ada yang satu materialnya silikon dan satu lagi yang kulit ini. Nah, gue pilihnya yang kulit karena nggak tahu ya, ternyata pas mode begini aja, maksudnya standar begini terus kena cahaya, sumber cahaya entah dari kanan apa dari kiri, ini kayak ya mewah aja sih. Dan polos hitam begini, serta yang tadi gue bilang juga dari kamera yang di atas, dipegangnya ini enak, mulus gitu loh, mulus, halus, kesan mewah. Wangi kulitnya bukan kulit ini sih, bukan kulit asli, ini kenanya vegan leather, which is emang material mewah gitu secara looks gitu guys. Nanti
sama videographer gue di detailing lah. Teman-teman bisa ngeliat sendiri dari mata kamera kayak gimana. So, kayak gini aja video tim casing kita kali ini untuk yang kit 2 casing favorit gue. Ya, ini salah duanya. Kalau teman-teman kira-kira sukanya yang mana, coba tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Dan nextnya kira-kira penasaran sama brand casing apa? Coba tulis juga di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.